Nah itu dia. Kenapa terpikir sampai liriknya itu ke arah yang beda agama gitu? Aku juga nggak tahu. Kalau ditanya juga nggak tahu. Kenapa bisa liriknya kayak gitu? Mungkin karena emang lagi ngejalanin hubungan kali ya, Heeh. hubungan beda agama kali jadi tiba-tiba muncul keluar itunya curhatannya. Halo K-Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gua Matias. Dan hari ini gua lagi bareng Betran Putra Onsu. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang, sore, malam, pagi Sore semuanya. semuanya yang lagi nonton. Halo. Apa kabarnya? Baik, baik, baik. Sehat Puji ya? Tuhan baik Om, sehat, Puji sehat, sehat. Puji Tuhan. Tuhan sehat. Masih main bolanya? Masih dong. Asik. Nih Masih. kalau ngeliat Onyo main bola nih, gue seneng nih. Dia lincah banget si Onyo nih kalau main bola. Aku terima kasih. Nyo, ini karena Onyo adalah fans PSG yang PSG. akan eh, bertanding lawan Arsenal di final UCL tahun ini. Tahun Nyo, ini. prediksi sedikit. Kalau kalau prediksi mungkin aku bisa kasih 3-0. 3-0 Ya, untuk PSG. Jadi PSG dapat poin 3, Arsenal 0 karena mereka lawan tim yang susah aja, maupun itu main di kandangnya dia atau main di kandangnya siapapun, yang penting main bola lah gitu. Aku sampai terharu karena menurutku, karena kan pendukung dari waktu mainnya di timnya Bayern Munchen itu di kandangnya mereka, pendukungnya Bayern kan banyak banget kan. Udah. Nah, pendukungnya PSG itu benar-benar yang bisa kita lihat itu menurutku sedikit, tapi mereka itu nggak gentar. Jadi dari nyalinya itu sama teknik untuk mainnya juga nggak bisa dikalahin. Jadi menurutku ya 3-0 pasti tahun ini yang megang UCL lagi ya PSG. Asik, back to back. Back to back. 3-0, 3 gol dari siapa yang Nyo kira-kira? 3 gol mungkin dari Dembele sama siapa yang namanya susah Kerat itu? seberapa Ya, lah. pokoknya itu. Yang susah itu, Yang pemain susah itu. Georgia. Ya. Terus juga sama mungkin Dembele lagi. Karena Oke. Dembele kan lagi gacor parah kan. Iya, iya Ya, benar. Dembele lagi paling. Oke, kita Gitu. tunggu aja Kita nanti tunggu, kita tunggu. tanggal 30 Mei nanti Ya, pertandingannya seperti apa. Oke. kita lihat aja ya, semoga ya. Ini pasti udah ya kasih aja pialanya gitu. UCL itu langsung kasih back to back. Kalau perlu tahun depan kasih ya. Tahun depan harusnya kasih lagi ya. Oke, Gitu. oke. Nyo, selain olahraga, hobi kamu apa Nyo? Selain olahraga itu hobi aku paling renang. Selain Terus bola, juga renang ya. ya. Sekarang ayam udah nggak pelihara, udah jarang lagi sih. Jarang lagi. Sama apa ya? Sama sekarang tuh lagi pengen seneng-senengnya cuman belum coba, tapi lagi FOMO buat coba pedal. Oh, justru Gitu. belum pernah. Belum pernah sama sekali dari munculnya tren padel ini sampai sekarang pun belum pernah aku coba. Sampai sekarang. Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin karena emang menurutku ini hype-nya mungkin karena ini menurutku hype-nya mungkin karena lagi trennya kali, lagi FOMO-FOMO-nya anak-anak Gen Z untuk suka pedal itu. Jadi bikin turnamen ini, turnamen padel ini gue mau kemana nih, mau ke pedal lagi. Lo habis ini mau kemana? Mau pedal dulu sama teman-teman gitu. Jadi saking setiap hari dengar itu tuh emang seasik apa sih gitu. Jadi akhirnya penasaran juga ya. Iya, jadinya itu makin penasaran ya udah nanti coba. Tapi giliran kita pengen untuk main, ketika udah ngelihat orang main itu jadi kayak nggak pengen lagi gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, lebih seru bola menurutku. Tetap bola itu menjadi olahraga yang dicintai seluruh masyarakat. Tetap tetap bola gitu. Suasana lihat orang main bola sama pedal itu menurutku lebih asik di bola sih. Asik adrenalinnya Mas, bola kena Bola sih. kena udah pasti. Yuk ngomongin kehidupan sedikit. Sekarang seorang Betran Putra Onsu nih sedang ada di fase apa sih? Sekarang sedang ada di fase yang pengen tahu semua tentang dunia musik, atau lebih tepatnya lebih pengen explore lagi di bidang musik sih. Aku lagi ada di fase itu karena yang dari dulu itu aku diurusin, diliatin atau diperhatiin sama orang tua. Sekarang itu lebih memilih untuk pengen sendiri gitu dari musik kemarin. Contoh aku kemarin tuh ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung naik bus itu bolak-balik. Itu cuman mau workshop lagu doang.
gitu, cuman workshop lagu tapi ada hasilnya. Jadi kita workshop tuh langsung dapat 2 lagu gitu. Yang biasanya aku dari kemarin-kemarin itu cuma terima jadi doang. Tapi ini tuh aku langsung datang ke tempat workshopnya bareng sama kakak-kakak yang bikin lagunya di sana. Jadi ini kayaknya kalau ini lagunya bakalan jadi kita produksi, ini menjadi salah satu lagu yang dimana penuh sejarah untuk ceritanya gitu, dari workshopnya, dari liriknya diganti-ganti, terus juga kita break dulu segala macam, kita coba dengerin musiknya lagi, bikin musiknya gitu sih. Lagi di fase kayak gitu, pengen explore lebih banyak lagi di dunia musik. Wah, berarti ini sekaligus menjawab setelah Tak Sarah sudah disiapkan beberapa peluru lagi ya buat. Iya, ini tuh lebih, jadi kemarin kan aku ini kan lagu galau. Nah, yang kita bikin itu lebih kayak lagu yang lagi tren sekarang, mungkin Timur. bukan ke timur tapi lebih lagu hype gitu loh. Lebih lagu yang R&B. Hipdut, aku nggak spesialis untuk kayak nyanyi yang kayak malam kayak ini, nggak bisa yang terlalu gitu banget lagunya gitu. Mungkin lagi trennya aja kayak lagu gitu. Tapi menurutku tren itu baik lagi sesuai dengan kesukaan aja. Kayak kemarin lagi viral-viralnya lagu Timur, lagi viral-viralnya lagi Hipdut, terus tiba-tiba masuk lagunya Seventeen, gitu. Itu langsung naik lagi lagunya. Itu langsung naik. Itu lagu padahal lagu galau. Jadi pas aku lihat nggak menentu untuk kayak ini trennya ini, ketika masuk lagu galau nggak akan naik gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu diikutin juga ya? Iya, nggak perlu terlalu diikutin banget. Oke, Nyo, ini kita ngomongin single baru kamu nih, Tak Sarah. Nah, Sarah. Ceritain, Nyo, gimana prosesnya sampai dari awal ide lagu ini sampai akhirnya dirilis di bulan April ya? Bulan April. Nah, jadi lagu ini tuh sebenarnya berawal dari lagu spontan, yang maksudnya kayak di-challenge-in. Aku waktu itu sempat ada di satu acara yang dimana disuruh di acara tersebut itu coba dong lu tulisin lagu spontan gitu sekarang gitu. Nah, pas aku nyanyi di-upload lah di sosial media sama mereka, di promonya di-upload. Nah, habis itu sekitar 2-3 hari kemudian lagunya viral. Banyak yang nge-tag aku, banyak yang mention aku untuk kayak ayo lanjutin lagunya. Nah, berawal dari lagu spontan, tiba-tiba aku kirim ke produser musikku. Aku bilang, ini kayaknya enak gak? Tapi lagunya itu tentang beda agama gitu. Ya, kalau untuk beda agama itu, cerita beda agama kan banyak anak-anak muda yang menjalani kisah cinta yang beda agama. Khusus aku juga. Nah, kan, jadi ini tuh based on my story juga gitu. Jadi habis itu pas aku itu kasih ke produser musikku, dia bilang ya udah lanjutin aja, ntar kita workshop segala macam. Nah, habis itu lemparlah lagu ini ke Kak Clara, Clariva gitu. Kak Clariva langsung eksekusi lagunya, jadi lagunya. Habis itu kita langsung workshop, besoknya rekaman, habis rekaman besoknya lagi sekitar 2 hari ya, Cak. Sekitar 2 hari kita langsung video klip ke Jogja. Video klipnya di Jogja. Lagu yang diciptakan dengan jujur kayaknya cepet ya ngerjainnya. Iya, kalau dibanding lagu yang kita mikir, menurutku gitu sih Kang. Jadi kayak kita mikir nih mau nulis lagu apa, tapi kalau misalkan kita langsung disuruh tulis itu lagu baru keluar tuh, tapi pas disuruh ulang lagi nggak bisa. Gitu. Nah, yang pas kamu di challenge itu di bagian apanya tuh? Maksudnya udah sampai masih di awal dari atau? Part depan sampai ref. Part awal sampai ref doang. Udah situ doang. Nah, belakangnya lagunya itu liriknya diganti-ganti lagi sama Kak Clara. Dibikin indah lah lagunya. Nah, enggak, maksudnya kan ketika kamu di challenge itu, kenapa yang terpikir adalah cerita itu? Nah, itu dia. Kenapa terpikir sampai liriknya itu ke arah yang beda agama gitu? Aku juga nggak tahu. Kalau ditanya juga nggak tahu kenapa bisa liriknya kayak gitu. Mungkin karena emang lagi ngejalanin hubungan kali ya, hubungan beda agama kali, jadi tiba-tiba muncul keluar itunya, curhatannya. Jadi ini curhatannya Onya ya? Curhatan, langsung diluangin ke lagu. Nah, gitu. Lalu lagu itu dibawa ke Clara Riva. Iya, lagu. Prosesnya seperti apa Nyo?
prosesnya itu lumayan cepet karena kan lagunya itu udah ceritanya udah jadi nih, nggak perlu dimikir lagi ini mau bakalan lagunya mau dibikin seperti apa dan kisah ceritanya itu seperti apa. Karena emang lagunya udah jadi, arahnya tahu mau kemana, jadi itu prosesnya cepet Om. Jadi langsung ditulis sama dia, langsung diubah lirik-lirik yang kebalik gitu, lirik-lirik yang kurang pas, udah langsung diganti sama dia. Berarti ini lagu kamu keberapa ya yang kamu involved di dalamnya? Eh, Ke lagu yang kedua, dua ya? dua. Setelah Bila Memang Kamu baru ini. Oke. Gitu. Nah ini kan setelah tahun berapa? Tahun lalu yang Pecundang, Pecundang. terus ada ini Ada gitu ini. Tak Searah. Itu cerita-ceritanya nih apa itu? Nah, kalau Pecundang itu bukan ceritaku. Oh. Itu udah dibikin sama Kak Kamgah. Oh, Kalau ya. Pecundang. Baru ini tuh kisah ceritaku gitu yang spontan tapi lewat dengan cerita cintaku gitu. Kalau yang Tak Searah tuh. Nah ini kan responnya bagus banget gitu ya soal lagu ini gitu. Yep. Emang menurut kamu emang banyak kali ya yang menjalani kisah? Iya, karena kan kalau untuk zaman sekarang kan yang lagi nonton nih pasti masih ada yang sukanya yang beda agama atau yang lagi ngejalin hubungannya itu udah lama banget, mungkin sampai bertahun-tahun ngejalin hubungan yang beda agama, tapi ya mungkin nyamannya kayak gitu kali atau gimana sih gitu. Jadi ya udah mau nggak mau ya aku tulis lagunya, tapi responnya ini tuh banyak yang bilang ih kok lu tulis kayak cerita cinta gue banget. Sekarang gue juga nggak tahu cara untuk udahin hubungan itu kayak gimana, tapi gue sayang banget sama dia. Ya itu nggak tahu lagi mau gimana gitu. Tapi apakah Tak Searah ini spesifik perbedaan agamanya atau ada boleh orang menginterpretasikan beda gitu? Ini spesifik beda agama. Karena kan liriknya itu kayak Tuhan bolehkah ku cintai dia yang tak sama denganku, izinkanku dan hambamu yang iya, berbeda saling mencinta. Itu udah spesifik agama gitu. Nggak bisa ini ceritanya gini nggak. Udah pas agama, udah tok. Itu berarti lirik favorit kamu atau? Iya, lirik favoritku itu yang itu izinkanku dan hambamu itu sih. Coba nyanyiin gitu ya. Kayak, Tuhan bolehkah ku cintai dia, ku inginkan dia jadi milikku, izinkanku dan hambamu yang berbeda saling mencinta. Itu. Asik. Suaranya bagus banget tuh kalau dari sini nih, bener nih. Itu izinkanku dan hambamu yang berbeda saling mencinta. Lebih sakit kehilangan seseorang atau bertahan sama seseorang yang sebenarnya udah nggak satu tujuan? Aduh. Lebih sakit bertahan sama seseorang yang udah nggak satu tujuan. Gitu sih. Karena lebih tepatnya hubungannya itu lebih ke bertanya-tanya kan enaknya mau dibawa jadinya itu mau dibawa kemana. Kita udah tahu nih ujung-ujungnya kita bakalan nggak akan menjauh dari Tuhan kita masing-masing, atau kita akan nggak ninggalin Tuhan kita masing-masing. Cuman gimana caranya biar hubungan kita itu tetap sama dan kita itu bisa membangun rumah tangga gitu. Aduh. Pokoknya ya mau nggak mau ya gimana sih, aku juga masih ngejalin hubungan itu cuman nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah jalanin aja. Nah, yang aneh gini orang ya kalau misalnya nyiptain lagu nih dia pernah merasa, tapi kan kamu masih merasa lah. Iya itu. Oh, udahlah doain aja. Nggak tahu lah, pokoknya semangat untuk yang ngejalanin hubungan yang beragama, semangat. Oke. Nah, setelah ngebawain lagu ini ada sudut pandang baru nggak soal cinta atau hubungan dari seorang veteran Putra Onsu? Kalau aku maksudnya yang beda agama itu menurutku ya Om ya, aku tuh semenjak menjalin hubungan yang beda agama itu tidak menjamin hubungannya itu jadi nggak baik-baik aja. Yeah. Ternyata hubungan yang beda agama dan yang seagama juga, yaitu kita akan menemukan perbedaan. Jadi di mana dari perhatian dan juga dari waktu,
terus juga dari cara dia nge-treat itu menurutku beda dari yang hubungan yang seagama gitu. Jadi punya ciri khasnya masing-masing. Jadi dimana aku juga menemukan kenyamanan di hubunganku yang sekarang juga gitu. Dari dia nge-treat, dari dia cara perhatiannya, terus juga cara ngasih tauku gitu. Yang paling bikin aku bersyukur juga dimana kalau misalkan aku lagi pergi ke gereja nih Om, kan hari Minggu nih, hari Minggu dia itu ngomong kayak kamu ke gereja jam berapa, jangan telat ya. Itu kan suatu hal yang simple tapi bikin kita yang jadinya itu rajin ke gerejanya. Itu yang buat aku kayak jadi oh terima kasih ya udah ngingetin ke gereja. Dan aku juga bilang sama dia jangan lupa untuk sholat gitu. Makanya lagu yang Tasara ini semakin kuat aku untuk bikin lagu itu, untuk jadiin. Sebenarnya awal-awal nggak mau aku kayak udah nggak usah lah gitu biar nggak terlalu tereksplor untuk hubunganku juga nggak usah. Ntar curhat banyak di lagu ini soalnya gitu. Jadinya udah pada saat aku mikir-mikir lagi, tapi kayaknya seru juga nih kayak untuk kisah cintaku coba dibikin dalam sebuah karya gitu. Ya jadilah Tasara gitu. Tapi kan bisa jadi apa ya? Bisa jadi insight juga buat teman-teman yang menjalani hubungan Iya beda sih. agama kan Makanya. dengan lagu ini gitu. Oh Berat banget, berat tadi, banget. berat banget. Ini berat banget nih kalau hubungan beda agama ini mau gimana ini? Oke, nah tadi udah di spill, Onyo udah bilang soal video klip gitu. Ya. Di Jogja, itu siapa yang konsepnya, pemilihan tempat segala macam seperti apa? Nah aku tipe orang yang kalau untuk di video klip aku terima jadi. Jadi kalau untuk di proses musiknya aku pasti bakalan 100% atau lebih 1000% lagi untuk ikut campur di prosesnya. Cuman kalau untuk di video klip karena kan lebih tepatnya bukan di bidangku lagi ya untuk permasalahan suasana, tempatnya, daerahnya lebih bagus yang mana itu kan urusan dari manajemen atau proses untuk produser yang pegang kamera nih nanti nih. Aku tuh tempat itu dari manajemen yang milih, terus juga untuk setnya juga di pantai itu dari manajemen juga dari tim-tim lah yang pilih. Dan juga waktunya itu kita nggak lama, jadi kita nih Om, kita berangkat nih hari ini, ya kan, berangkat hari ini, besoknya kita syuting. Tapi besoknya itu kita syutingnya cuma bentar doang, cuman nyanyi doang di pantai, nggak setnya itu nggak kemana-mana karena udah ada bintang tamunya yang udah bikin ceritanya, gitu. Ceritanya udah dibikin nih, aku tinggal ambil nyanyinya doang, udah gitu aja. Jadi simple. Dua video klipku yang paling simple tuh Tasara sama Bila Memang Kamu. Jadi kalau Bila Memang Kamu aku berangkat jam 9, jam 10, jam setengah 11 udah selesai. Gitu. Itu video klip paling cepet. Itu video klip paling cepet itu. Ya, gitu. Tapi konsepnya simple banget. Iya, simple. Tapi ditambah lagunya, ditambah liriknya jadi wah kena banget nih. Apalagi di video klipnya kan ada ceweknya itu pakai kerudung kan, gitu. Ya udah kelihatan banget, maksudnya dia ini udah menceritakan bahwa ini tuh lagi ngejalanin cinta yang beda agama atau lagi menceritakan tentang story-nya pacaran yang beda agama gitu. Karena ceweknya sholat, dia pakai kerudung, terus cowoknya ke gereja gitu-gitu. Wah curhat tuh di lagu ini. Yaps, ya begitu lah kalau udah disuruh bikin lagu pasti curhatin semua isi hati. Ya jujur tapi kan. Jujur. Nah ini kan lagu-lagu kamu kan kalau kita lihat di Spotify atau di YouTube gitu untuk video klip gitu kan punya listener atau viewer yang tinggi-tinggi gitu. Yep. Dari seorang Bertrand Putra Onsu nih, apakah jadi beban atau bagaimana kamu menjadikan karya kamu sebelumnya yang bagus banget didengar banyak orang untuk karya berikutnya gitu? Jadi aku tuh lebih orang yang lebih memikirkan masukan dulu. Jadi kayak contoh nih Om, aku rilis kemarin Bila Memang Kamu aku rilis kan. Nah, Nyok kayaknya itu kamu cocoknya lagunya tipenya kayak gini deh gitu-gitu. Jadi aku tuh mendengarkan, habis itu aku coba bikin gitu. Aku coba bikin. Nah,
mikirnya gini, ini bakalan meledak kayak yang kemarin gak ya gitu. Itu kan udah termasuk atau bisa dibilang hoki-hokian aja kan. Kayak itu udah rezeki-rezekian gitu. Yang penting kita bisa mendengarkan sarannya dan juga kita udah tampil atau kasih suara yang terbaik di rekaman tersebut. Jadi menurutku kalau udah dirilis ini udah dalam nama Tuhan Yesus ya lancar gitu menurutku. Aku serahin semua pada Tuhan aja. Nggak ada pikiran untuk gimana ya? Nggak, karena semakin dipikirin tuh bakalan jadi beban kan. Iya. Bakalan jadi beban gitu. Aku pengen berkarya dengan hati, dengan pemikiran yang tenang gitu. Oh, oke. Yuk kita ngobrolin soal karir kamu gitu. Banyak orang yang ikut tumbuh bersama kamu gitu. Penggemar-penggemar kamu gitu. Terus dari kecil sampai sekarang, pernah nggak sih kayak capek jadi spotlight gitu? Malah aku pengen jadi spotlight terus. Karena itu bakalan jadi suatu perjalanan di karirku sih menurutku. Untuk menjadi kayak gitu kan prosesnya panjang. Jadi aku tuh pengen nikmatin prosesnya dan pengen nikmatin juga nanti keberhasilannya gitu. Jadi kalau ditanya capek atau enggak. Kalau bisa lebih banyak lagi yang spotlightin aku. Oke, tapi yang jelas spotlightnya dengan karya ya? Dengan karya pastinya. Dengan karyaku mereka suka dan mereka jadi tertarik untuk ngikutin perjalanan cerita di laguku atau di karir musikku. Gitu. Tapi ketika misalnya banyak lah orang yang kamu keluar rumah aja orang udah banyak minta foto gitu. Ya. Ada kangen gak sih untuk pengen me time itu kayak? Kalau untuk me time itu aku lebih kasih pengertian apalagi ke family gitu. Ayah juga kan yang sibuk kan bukan cuman aku doang kan, tapi ayah juga gitu. Ayah kan ada kerjaannya juga gitu, apalagi di dunia entertain gitu. Kalau aku lebih tepatnya aku kasih tahu dulu jadwalku tanggal yang kosong cuma ini ya, ayo kita jalan tanggal segitu. Ayah kosong nggak gitu? Kalau ayah nggak kosong ya berarti kita cari tanggal yang lain. Gitu. Yang jelas tetap menyiapkan waktu ya. Menyiapkan waktu, tapi kita ketemunya di rumah-rumah juga kan, maksudnya di rumah yang sama juga. Jadi kadang kalau ayah udah saya kerja, aku lagi santai di sofa, udah sambil ngobrol di situ, gitu sih. Me time-nya itu kita lebih banyak di rumah, di rumah selesai kerja gitu. Me time-nya lebih tepatnya gitu sih. Tapi masih ada nggak yang anggap kamu anak kecilnya? Karena mungkin dia ngikutin banyak karena dipanggilnya Onyo. Banyak karena aku kemarin komplain kan sama ayah kan gini. Ya kenapa sih namanya Onyo gitu? Kenapa namanya itu Onyo? Jadi itu kayak aku udah 21 kan, udah tumbuh berkembang ke atas. Udah umurnya udah tumbuh lah gitu. Maksudnya udah bukan 18 atau 17, 15 tahun lagi. Menurutku nama yang cocok di Onyo, pakai nama Onyo itu di waktu aku umur 14 tahun atau 15 tahun. Sekarang aku 21 dipanggil Onyo itu kayak apa gitu, kayak ngerasa umur yang kecil gitu. Maksudnya aku masih anak kecil, tapi kalau dipanggil veteran aku ngerasa oh aku udah dewasa gitu. Ada perbedaannya lah gitu dibanding kalau dipanggil Onyo aku masih ngerasa anak kecil, tapi kalau dipanggil veteran aku ngerasa aku udah dewasa gitu. Tapi anak laki-laki nih terutama akan menjadi anak kecil terus di mata orang tuanya loh. Maksudnya kayak aku tuh dipanggil adek terus loh. Oh iya? Iya. Pasti akan ada momen-momen kayak gitu ya. Iya kan dipanggilnya sama orang tua kan. Iya. Aku satu satu dunia. Satu kalau nongkrong Onyo gitu. Kadang teman-teman kan aku banyak teman-temanku kayak ada Ari, ada Jevan, ada Ray. Mereka bilang Nyo. Aku bilang bosan. Bisa nggak sih sekali-sekali panggil gue veteran biar gue ngerasa kayak bisa dipanggil beneran nama gua gitu loh gitu. Ya nama kesayangan lu udah kayak gitu sih gitu. Nah ya itu panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan tuh. Semua orang sayang veteran dengan manggil Onyo. Ya udahlah tau lah pokoknya gitulah. Berarti kamu lebih seneng misalnya ada orang manggil veteran. Iya tapi kalau dipanggil veteran itu aku juga seneng kalau dipanggil Onyo. Cuman kalau merasa aku udah tumbuh dewasa dari diriku sendiri, aku tuh lebih tepatnya akan merasa aku dewasa kalau dipanggil veteran gitu. Ada pride.
Ada pride, Kamu ya kan itu. veteran. Ada pride-nya sendiri, Betran. Halo Betran gitu. Oh iya sih. Aku bilang halo bro. Lebih laki, lebih Iya, laki. lebih laki. Kalau panggil Onyo, iya halo kak gitu. Oke, veteran. Nah, top. Nah, itu dia. Oke, kamu kan kelihatannya selalu ceria gitu di setiap momen kalau aku interview, wawancara gitu selalu ceria gitu dengan pertanyaan apapun kamu jawab gitu. Tapi kamu punya apa yang menjadi insecurity yang membuat kamu insecure apa? Insecure apa yang paling Ada hal-hal yang bikin kamu insecure gak sih? nggak ada. Nggak ada. Aku bola jago, nyanyi jago. Asik. Apalagi? Nggak insecure. Nggak insecure sih. Karena kan permasalahan aku tuh lebih pentingin di mana lebih baik pede dulu ya, kekurangannya itu nanti. Gitu. Pede dulu, kekurangannya itu nanti gitu. Kalau urusan suara aku 100% pede. Urusan olahraga aku 100% juga pede. Gitu. Jadi insecure itu nanti loh, itu malah nurunin semangat jadinya. Oh iya bener sih. Malah Jadi nurunin semangat. nggak pede ya. Iya. Kalau Kayak contoh nih, aku lagi main bola nih Om, ya kan? Aku lagi main bola. Kata teman-teman, ih, lu masuk lebih baik di posisi ini, lebih baik di posisi itu. Aku bilang, lu nggak usah ngatur, gue tuh lu nanti kalau itu nanti. Tapi aku cetak gol terus gitu. Jadi menurutku untuk yang saran yang tetap aku dengar ya udah nanti itu nanti. Tapi gue ngejalanin dulu yang ini gitu. oh ya, berarti nggak didengar sama Iya, orang. ya Akan pasti didengar, tapi satu-satu pelan-pelan. satu-satu dan kamu mau mengerjakan itu dengan kemampuan kamu Iya, dulu. kemampuan aku gitu. dulu gitu. Oh, oke. Itu sih. Kalau insecure, kalau dulu ada insecure-nya karena Apa? nggak bisa bahasa Indonesia dulu. Oh iya. Nggak bisa bahasa Indonesia. Dulu waktu kan pertama kali sampai di Jakarta, ya kan. Karena kan kalau di daerah timurku itu lebih sering untuk lebih tepatnya aku dan teman-teman lebih sering pakai dengan bahasa kita di sana. Gitu. Kalau untuk bahasa Indonesia, kalau mungkin kita lagi ada kayak pengen ngomong bahasa Indonesia aja kayak gitu. Tapi kulturnya dari aku dan teman-temanku, aku tuh lebih sukanya sama teman-teman pakai bahasa daerah kita masing-masing. Nah, pindah ke sini logat kita yang dari timur yang kita di daerah Cancar, datang ke Jakarta, logat kita ketika kita bahasa Indonesia itu kental. Ngomong kayak kakak mau kemana gitu. Itu udah kelihatan banget kayak masih belum terbiasa gitu. Itu doang insecure-ku dulu. Kayak lagi ngobrol nih, nongkrong sama teman-teman gitu. Ada penyanyi kayak idola aku contoh Abang Judika. Ya kan? Aku tuh ngomong Indonya itu kayak nggak lancar. Abang Judika juga masih ada. Iya, tapi kan beda kan cara kalau Indonesianya Batak itu kan beda gitu. Iya, memang sih. Ya, tapi aku ikutin kamu dari kecil gitu kayak dulu ngomong tuh agak malu-malu. Agak malu gitu. Wah, sekarang udah pede banget. Udah pede. Sekarang Indonya udah boleh lah. Asik. Udah bisa bahasa-bahasa gaul Jakarta ya. Jakarta yo bro. Yo. Oke. Di balik pencapaian kamu sekarang gitu. Untuk saat ini apa yang pengen kamu capainya? Setahun 2 tahun yang terdekat. Aku pengen punya banyak penghargaan di bidang musik. Itu yang lagi pengen aku fokusin sih. Pengen punya album yang kedua, terus juga pengen capain di mana aku nulis lagu dan lagu itu masuk nominasi dan menang. Itu sih yang lagi pengen aku kejar-kejar banget. Berarti ini udah persiapan untuk album? Yes. Oh, album. Ke Bandung itu bagian dari? Ke Bandung itu sebenarnya bagian dari promo doang sebenarnya, promo lagu. Tapi kalau album itu kita punya persiapannya tersendiri gitu untuk lagu-lagunya, makanya kita workshopin dulu banyak gitu. Kita workshopin lagu-lagu yang banyak dulu. Ada beberapa lagu yang kalau dipilih itu bakalan dijadiin single nextnya. Oh, gitu. Okay. Udah seberapa jauh persiapan dari untuk album nanti? Album kita udah, kalau dariku sendiri aku udah siapin 4 lagu dan 2 lagu yang di workshop, jadi 5 kan gitu. Minimal kalau nggak 9 ya 8, kalau nggak 9 ya 10 gitu. 14 lah. Ya banyak amat. Akan ada kolaborasi nggak ya? Bukan duet misalnya ada vokal director atau apa? Atau akan ada sama kamu nggak lagi buat nyiptain? Kalau itu belum.
sejauh ini belum, tapi aku lagi proses untuk pengen duet sama seumuranku cowok. Oh. Gitu. Lagi aku ajuin juga kan ke produser musik. Pengen duet sama teman-teman yang kemarin habis duet juga sama aku. Kan sama Anggis udah kan? Ya. Gitu, percuma. Gitu. Akan seperti apa Nyo? Gambaran album terbaru seorang Bertrand Butraonsu. Lebih ke banyak koleksi lagu-lagu R&B juga. Gitu. Berarti nggak galau-galau terus ya? Nggak. Oke. Gitu. Oke Nyo. Nih buat terakhir, Oke. buat orang-orang yang lagi ada hubungan tak searah, apa yang pengen disampaikan? Pesan-pesannya. Oh. Tahulah untuk diriku sendiri juga sih lebih tepatnya. Mungkin aku bisa bilang untuk yang ngejalanin hubungan yang beda agama sekarang, jalanin aja dulu, dan juga kalau kamu masih menemukan kenyamanan di orang itu, kalau kamu masih menemukan kebahagiaan di orang itu, ya mungkin itu udah jalan cerita hidup kamu, dan aku harap itu menjadi hubungan yang langgang buat diri kamu juga, meskipun nggak tahu hubungan ini bawa kemana. Terima kasih. Oke, dan yang pasti buat saling menguatkan adalah jangan lupa dengerin lagu Bertrand berjudul apa ya? Tak searah. Tak searah. Ada video klipnya juga di Hits Record. Di Hits Record. Oke, thank you. Terima kasih. Sukses Terima buat kasih karyanya. banyak. Terima kasih banyak. Sukses buat kehidupan kedepannya. Terima Sukses kasih. buat percintaannya. Terima kasih. Aku tunggu abang di lapangan bola ya. Oke. Siap. Oke, kalau lovers sekian. Tadi udah ngobrol bareng Bertrand Butraonsu. Gua Matias pamit. Sampai jumpa di Kapan Lagi Talk selanjutnya. Terima kasih. Dadah.